ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله حتى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Oke, kita masuk sekarang masih kita membahas tentang tasbih di dalam Al-Quranul Karim. Nanti kita akan melihat beberapa tasbih yang dipakai oleh Al-Quranul Karim, terutama ada dua ayat yang mau kita kaji lebih mendetail nanti karena berkaitan juga dengan puasa. Al-Quran menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu punya ekspektasi enggak ayat ini berkaitan dengan puasa? Ya, enggak sama sekali ya. Lawang puasa itu tujuannya menahan nafsu, tapi justru ujungnya nanti di Al-Baqarah 187 Allah bicara tentang intimate relationship dengan wife. Dan bahkan Allah menyatakan uhilla lakum lailatas siyam ar-rafat ila nisaikum. Masya Allah ya. Rafat itu dua maknanya, berbicara tanpa ditahan. You ngomong jorok sekalipun boleh sama istri. Ya, maksudnya jorok untuk membangkitkan, sorry ya, you poso ngomongnya. Tapi ini penting, karena nanti buat pelajaran buat kamu, menarik Islam itu ya. Tidak sama sekali kita sangka, ar-rafat. Ya. Makna pertama itu bicara jorok yang bisa membangkitkan syahwat, atau apalah, yang mestinya itu tidak akan keluar dari mulutnya orang yang soleh. Anda haji rafat, gagal ikhramnya. Ya. Puasa Anda bicara rafat, tidak boleh. Tidak boleh. Salah satu larangan puasa adalah mengucapkan rafat, kalimat-kalimat yang berbau seksual. Tapi di malam hari dengan istri suamimu, dengan istrimu, dihalalkan kata Allah. Wahilla lakum lailatas siyamur rafat ila nisaikum. Nanti menarik kita pikirkan itu. Yang kedua, rafat itu romantic speaking. Jadi Anda berkata-kata yang romantis kepada istrimu itu diperkenankan. Padahal sing diomong durung sing nikah ya. Tapi itu penting buat kita nanti. Kenapa Islam menghubungkan puasa itu dengan intimasi suami istri? Itu menarik ya. Nanti Anda hubungkan. Kenapa ya? Perkiraan saya sih Ustaz, kalau puasa itu urusannya tidak menikah ya. Ini tidak malah justru. Nanti kita akan lihat karena ada tasbih yang dipakai oleh Al-Quran, hunna libasul lakum. Ya. Kira-kira tasbih apa lagi? Hunna libasul lakum. Istri-istrimu pakaian kamu. Ada adatnya? Hunna libasul lakum. Enggak ada adatnya ya. Ada wajhu syibihnya? Enggak. Dalam hal apa? Tidak disebutin juga dalam Al-Quran. Ya, dia menjadi garment, menjadi pakaian juga tidak disebutkan. Nanti kita jadi baligh. Ya masuk yang kemarin, yang tasbih, yang baligh, yang dibuang adat sama wajah syibihnya. Dan kita akan lihat itu betapa indahnya. Karena itu Anda nanti bisa berimajinasi. Kenapa istri atau suami disebut sebagai clothes, sebagai garment, sebagai pakaianmu. Wah, wes imajinasi no tutup dindi terserah kamu kan. Ya. Enggak apa-apa karena Allah tidak menjelaskan wajhus sibihnya. Dan itu yang menarik ya. Nanti Anda itulah mestinya hubungan suami dan istri. Itu menarik ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita mulai dari situ aja lah biar untuk menarik dulu ya. Oke. Kita buka Al-Baqarah 187 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'an bashiruhunna wa antum aakifun bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله
ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Oke. Kalau Anda urut dari ayat puasa, itu kan pertama kita disuruh bertakwa, harapannya. Yang kedua kita disuruh, yang 185-nya kita diharapkan semoga menjadi orang yang bersyukur. Habis itu di ayat 186-nya kita diharapkan menjadi orang yang mursyidin. Ya. Jadi pertama jadi muttaqin, dua jadi syakirin, ketiga jadi mursyidin. Ya, jadi orang 4 ini. Ya, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan menjadi orang bersyukur, 3 mendapatkan orang yang bertakwa. Itu kan tujuan puasa. Saya tidak bahas itu bahasan setahun yang lalu. Ya, ada 3 harapan ya di dalam puasa. Kita bahas itu. Setelah 3 itu, tiba-tiba Allah bicara uhilla, dihalalkan lakum buat kalian lailatas syiyam. Lailah berarti apa? Kalau lailah masih ingat waktu kita bicara Isra Mi'raj, lailan sama lailah, satu malam. Seakan-akan Allah bicara malamnya itu kalau kita puasa Ramadan ada berapa? 1 bulan penuh. Allah nyatakan setiap malammu itu seakan-akan. Pikirkan itu karena dia precious, karena dia penting, karena dia seakan-akan gitu. Jadi Allah sampai men-single out setiap malamnya di bulan Ramadan. Jadi dihalalkan bagi kalian malam hari puasa itu ar-rafath. Yang pertama, ar-rafath adalah berbicara sesuatu yang tanpa dikontrol dalam kaitannya dengan sexual arousing. Ya. Orang mau membangkitkan seksual, berkata-kata atau dirty talk. Kalau orang kita bilang sekarang dirty talk, ucapan yang tidak sewajarnya untuk diucapkan. Kalau Anda berpakaian ihram, ngucapin dirty talk, wah nggak boleh. Ya, apa kata Al-Quran? La rafatha wa la fusuqa fil hajj. Ya, tidak boleh ada rafat, tidak boleh ada perbuatan fasik selama Anda melakukan haji, tidak boleh. Sama juga puasa, kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa, wa man lam yarfu, siapa yang masih mengucapkan rafat dan berkata-kata yang tidak senonoh, maka sebenarnya tidak ada pahala dari puasanya. Bayangin, serius itu ya, serius itu. Jadi tiba-tiba malamnya halal berbuat rafat sama istri. Yang satu, karena nanti tidak masuk akal ya nanti ya. Yang pertama rafat, yang kedua rafat itu adalah berbicara romantis, berbicara ya romantis lah dengan istri. Saya tanya dulu, ada enggak di kesadaran para santri terutama model kayak Makhrus ini, bahwa romantis itu bukan khasnya kiai atau orang soleh atau orang yang dekat sama Allah. Romantis itu sanalah Ariel Peter Pan sana gitu, kira-kira begitu. Ada enggak kesadaran kayak begitu? Subconscious. Jadi koyo elek wong soleh yang pengen itu yang romantis koyo enggak bagus lah. Ada enggak kesadaran ngono? Ada, tanpa sadar ya dah. Kamu kalau melihat orang soleh romantis itu kayak tidak pada tempatnya Ustaz, kayak gitu ya. Salah ibu itu maksudnya. Jadi nanti meskipun kamu alumni PAI misalnya, atau kamu itu dari pesantren, terus kamu gak romantis, kenapa gak romantis? Saya mau sholat. Enggak. Romantis is good. Itu maksudnya. Justru itu menjadi salah satu ciri orang soleh. Rasulullah romantis. Itu yang menarik. Ini kan yang menarik. Jangan sampai kalah. Justru salah satu ciri Anda menjadi mukmin yang baik adalah you romantis terhadap pasanganmu. Tapi tidak romantis sama perempuan yang lain. Nah itu yang jelek. Orang sekarang enggak sama orang lain romantis, sama istrinya ya barbarik ya. Lah ini yang enggak benar, itu maksudnya. Satu, kita lihat dulu sekarang. Kenapa sih kok rafat gini dulu ceritanya? Nanti di belakang itu ada cerita yang lucu. Ya. Umar bahkan menyalahkan. Dulu pernah kita bahas, tapi pasti sampean udah lupa. Ya. Ya kita lanjutin dulu lah. Ila nisaikum, kepada istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum.
Istrimu itu, kata Allah SWT, adalah pakaian buat kalian, libas buat kalian. Oke? Sementara mereka juga merupakan pakaian buat kalian, wahai perempuan. Gak ada bedanya. Laki sama perempuan kalau sudah jadi suami istri, ya seperti baju, kata Al-Quran kan. Sekarang kita lihat dulu, kenapa Allah menyuruh kalimat bahwa menggunakan kalimat bahwa dihalalkan orang berbuat rofat. Mau bicara kayak apapun dengan pasangan yang membangkitkan seksualnya, atau mau berbicara romantis dengan pasangan, dihalalkan selama Ramadan. Kenapa? Karena Ramadanlah mestinya menjadi saat Anda memperbaiki urusan rumah tanggamu. Nanti yang pertama. Yang kedua, karena kita lihat dulu yang kedua, karena orang itu romantis dengan pasangannya, biasanya cuma di awal-awal pernikahan. Susah menjaga romantisme itu, Rek. Apalagi kalau Anda bukan orang yang beriman. Karena godaan di luar itu sangat banyak. Yang di luar itu kelihatan lebih romantis daripada yang di rumah. Kelihatan lebih menggoda daripada yang di rumah. Dan saya tanya dulu, tadi urusan puasa itu juga urusan kesadaran kita sebagai apa kemarin? Sebagai ummah. Ya dah. Kalau kita mau membenahi ummah, startnya dari mana? Dari rumah tangga. Rata-rata kerusakan rumah tangga itu start karena apa? Tidak ada romantisme lagi dalam rumah. Ayah dan ibu, suami dan istri garing hubungannya. Orang itu pertama sebelum memiliki anak, romantis dia. Segalanya, istri memberikan full service kepada suami, suami full service kepada istri, dunia seperti milik mereka berdua, yang lain numpang semuanya misalnya ya. Kesannya seperti itu awal-awal ya. Tapi nanti berjalan setahun, 2 tahun, mulai punya anak, ada problem, segala macam, bisa-bisa rumah tangga itu hambar. Itu maksudnya. Dan bahkan yang tersisa cuman permusuhan satu sama lain, saling menyalahkan. Kenapa ada orang cerai? Karena begitu. Dia hambar, sudah tidak merasakan ngapain saya terus berhubungan kayak begini ini. Gak ada tesnya. Gak ada tesnya. Dan dia hambar. Apalagi yang mempercepat kehambaran adalah apa ya? Dosa. Orang selingkuh, orang melihat yang lain lagi. Ndak kehilangan tes sudah. Kayak kamu pernah makan di luar rumah. Dan makanan Padang di luar rumah itu lebih enak daripada makanan istrimu. Tasteless kemudian rasanya itu. Enggak ada kepinginnya lagi. Itu yang bahayanya, itu bahayanya. Rumah tangga kemudian menjadi sesuatu yang hambar. Oke? Kalau dia menjadi sesuatu yang hambar, itu rusak semuanya nanti. Kalau kamu mau bicara tentang ummah, itu kerusakan awal itu karena rumah tangga. Karena itu unit paling terkecil dari society. Kalau small unit of society itu hancur nanti semuanya. Itu tidak akan melihat ada. Kalau anak itu lahir dari rumah tangga yang tidak harmonis dan romantis, anak juga akan melihat hal yang sama. Dan terus itu sampai ke besar. Jadi menarik, poso itu dimensinya sangat luas. Kalau kamu pikirkan. Nah, oke. Sekarang, kapan perasaan cinta antara suami dan istri itu mekar kembali, paling kuat? Puasa. Kapan? Jika kamu benar-benar memaknai puasa itu. Ini, sekarang kamu bikin. Suami sama istri yang bekerja, dulu misalnya berkumpulnya banyak dengan istri. Tapi begitu dia bekerja, apalagi sudah punya anak, mulai berkurang. Interval berkumpulnya dia dengan istrinya. Ya kan? Karena istri sibuk dengan anaknya, suami sibuk dengan pekerjaannya, ketemu juga jarang. Dan kalau Anda jarang bertemu, bagaimana Anda bisa intim? Bagaimana Anda bisa romantis? Susah. Ramadan mengkat itu semuanya. Minimal Anda akan bertemu dengan istri 2 kali, yaitu buka puasa dan sahur. Dan di saat itu Anda memberikan sesuatu yang menyenangkan buat sama-sama pasangannya. Istri bangun malam, masakin untuk suaminya,
Dan suami terus melihat, berapa lama saya menyanyiakan istri saya tidak menghargai kebaikan dia. Itu pelan-pelan, tumbuh tanpa disadari. Dia melihat istrinya bangun pada saat yang masih sangat pagi, nyediain teh, kopi, bukain dia. Itu berubah nanti pikiran sang suami itu. Keren sekali Allah bikin cara itu ya untuk membenahi urusan rumah tangga itu. Dan itu susah Anda dapatkan di luar Ramadan. Karena itu kamu pernah diperhatikan ya. Ini kan menarik kalau anak PAI bikin penelitian, menarik. Apakah ada perubahan hubungan antara suami dan istri selama Ramadan dan di luar Ramadan? Kamu kalau bisa bujuk ini to taste, menarik itu. Kalau berapa banyak terjadi perkelahian dan segala macamnya, itu keren itu flexibility. Saya yakin pasti menarik. Pasti menarik. Karena ini secara implisit Allah mau bilang, pasti gairahmu di dalam Ramadan akan meningkat. Karena itu Allah menyatakan, okay, I know you're feeling, wahilla lakum lailatas siyam. Itu menarik ya. Satu. Apalagi Anda sudah menekan nafsu di siang hari. Di luar Ramadan, you puas-puaskan nafsumu. Misalnya, you tidak ghadul basar di luar Ramadan. You melihat semuanya yang jauh lebih cantik dari istrimu. Sehingga begitu pulang kamu lihat istrimu, tasteless. Duh, tidak boleh, udah jawab gitu kamu. Oke. Banyak hal yang kemudian mematikan rumah tanggamu. Begitu kamu di Ramadan, you ghadul basar sekuat mungkin. Kamu tetap punya nafsu, tapi kamu tahan itu. Dan begitu malam hari itu, satu-satunya perempuan yang ada di sisimu adalah istrimu. Nanti. Dan dia the most beautiful lady on earth. Ya. Tidak ada lagi, karena kamu menahan. Nafsumu sekarang menjadi murni, menjadi baik, dan segala macamnya. Dan Allah tahu itu cara Allah untuk rejuvenate, untuk renew relationship antara suami dan istri. Tak apa-apa lah, bagi kalian mungkin masih teori ya, nanti kamu akan tahu. Beda, orang itu kalau rumah tangga makin lama, itu beda. Itu maksudnya. Hambar lagi. Nah, simak sekarang ya. Berarti sekarang pelan-pelan antara suami dan istri, masa bertemunya makin sering. Dan itu penting. Karena itu, salah satu kebahagiaan adalah kalau Anda memiliki suami atau pasangan yang bertemu terus tiap hari. Ada banyak pasangan yang tidak bisa bertemu tiap hari. Kasihan, mereka itu makin susah menjaga kerukunan rumah tangganya. Apalagi romantik. Susah. Yang punya, dan Anda tidak tahu nanti siapa suamimu dan siapa pasanganmu. Ada yang suaminya itu kerjanya menjadi pelayar, 3 bulan sekali baru ketemu. Susah itu, bayangin terus kon menjaga romantisme itu. Salah satu caranya Allah adalah puasa. Ada juga yang sudah puasa tetap tidak ketemu, bayangin. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Ya, oke. Jadi satu, karena waktu bertemu makin padat, makin banyak. Yang kedua, karena Anda menunjukkan bukti kecintaan Anda kepada pasangan Anda di Ramadan sangat intens. Tidak biasa bikin kolak. Berbeda semuanya itu sudah. Dan laki-laki itu melihat itu semuanya, Suami itu melihat, ya Allah, iya ya. Ini dan semuanya. Oke, sekarang kemudian muncul perasaan itu. Allah tahu bahwa kemudian kalau kamu punya hajat kepada istrimu, punya keinginan, halal kata Allah. Bahkan kalau bisa, bahkan di setiap malamnya kata Allah, aku halalkan. You mau bikin rafat, mau berkata-kata jorok dengan pasanganmu sehingga dia bangkit seksualitasnya, go. Mau romantis dengan pasanganmu, seromantis mungkin, go, kata Al-Karim. Seakan-akan secara implisit Allah bikin, jadikan setiap malammu di bulan Ramadan antara suami dan istrimu yang paling spesial dalam hidupmu. Karena itu cara untuk membuat romantis lagi dalam rumah tangga. Kalau romantis, istrimu akan didik anak-anak dengan senyum, dengan baik, dan segala macamnya. Anak-anaknya udah diapik ke belakang. Sama kayak begitu dan seterusnya ya.
Oke, perhatikan kata Allah SWT. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Sekarang masuk kalimatnya. Hunna libasul lakum, kata Al-Quran. Istri-istrimu itu adalah pakaian atau garment buat kalian. Yang pertama. Sekarang apa yang Anda bisa pikirkan? Sekarang kita pikir wajah sibeh. Ya. Apa kira-kira fungsi dari pakaian yang bisa kita tangkap? Satu. Untuk apa pakaian itu? Yang pertama, untuk menutup aurat, menutup aib. Ya, satu. Jadi fungsi pakaian adalah menutup aib. Nanti kita lihat hubungannya. Yang kedua, untuk apa lagi? Selain menutup aib. Kalau menutup aib lah, goni cukup, rek. Kalau cuma menutup aib. Nggak. Karung goni juga cukup. Jadi apa fungsi pakaian selain untuk menutup aurat? Memperindah, beautifying, good. Terus apa lagi? Untuk selain menutup aurat, beautifying, melindungi, untuk proteksi dari panas, dari macam-macam. Oke, apa lagi? Tiga dulu, kita lihat dulu tiga. Maka suami dan istri juga harus fungsi kayak begini. Itu menariknya. Karena Allah bikin tasbih dengan tasbih baligh. Satu, kamu kalau menjadi istri harus bisa menutupi kelemahan suamimu. Saya tanya, mudah apa enggak? Susah. Apa mana lah mulai melu arisan? Nanti ingatin itu. Quran itu menarik, tidak banyak bikin kalimat. Cuma renungin ketika Al-Quran menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sama juga, nanti kamu boleh komplain. Wah, bujuku Pak, di rumah itu suami saya begini. Katanya kamu menjadi penutup aurat bagi suamimu. Kenapa kamu buka aurat suamimu? Kenapa kamu buka kesalahan suamimu? Dan segala macamnya. Perhatikan itu, Al-Quran menggunakan. Dengan satu kata, tapi keren kalimatnya itu. Kalau kamu renungkan, Masya Allah, tasbih itu ya. Itu indahnya Al-Quran Karim. Dan yang kamu tuntut adalah imajinasi, sekali lagi. Imajinasimu satu. Maka, atau gini, kalau kamu, suamimu sudah pergi, karena entah dia keluar negeri atau apapun, jangan telepon ibumu. Ma, suami saya itu loh, ma, gini, itu juga tidak boleh. Kenapa? Berarti kamu tidak berfungsi sebagai penutup aurat. Menutup aurat. Sama, itu penting untuk kita pikirkan ya. Atau kalau ada orang berbicara buruk tentang suamimu, kamu mestinya apa? You defend. Enggak, suami saya tidak begitu. Tunggu, Nora. Iya tambah, iya paling yo, panjang wong lanang kabeh ngono. Termasuk juga suami. You juga harus mendefend istrimu kalau ada orang yang jelekin dia dan segala macamnya. Karena kenapa? Karena kamu adalah pakaian buat istrimu. Satu. Yang kedua, proteksi. Untuk apa? Saling memprotek satu sama lain. Harus protect, harus mendefend, apalagi tadi membeautify. Istri harus memperindah suami. Dan suami harus memperindah istri. Yang banyak apa terjadi di masyarakat? Kalau awal menikah kamu begitu. Pakaian dicocok-cocokin, ya toh? Makin kelihatan indah. Tapi bertahan sampai berapa lama gitu itu. Itu yang menarik harus kita pikirkan. Sampai ada suami yang malu kalau membawa istrinya kondangan. Dan itu hak, hak, karena malu. Terus gimana dia mikir hunna libasul lakum itu? Karena malu. Karena dia dari desa, pakaiannya tidak modis lah, ketinggalan lah, malu-maluin cara dia ngangkat piring lah, cara ngangkat sendok lah. It's true. Saya ngomong gini, ini bener gini. It happen. Dan itu yang harus kamu pikirkan. Masya Allah ya. Dan Quran itu benar ketika bicara tentang hunna libasul lakum. Dan kamu suruh berimajinasi sendiri. Selain itu, apalagi yang bisa kamu imajinasikan dari pakaian itu? Apalagi? Dia yang paling dekat dengan dirimu. Ada yang lebih dekat dari dirimu selain pakaian? Nggak ada. Ada lagu bule yang sangat romantis ya. Judulnya Jealous. Kata dia, saya jealous dengan pakaiannya karena terlalu dekat denganmu, sementara aku jauh. Kata dia, wah ya. Orang bule puitis, kata dia.
Saya jealous dengan pakaian yang bisa menyentuh skinmu, kulitmu. Tapi aku nggak bisa menyentuhnya. Oh, ya. Untuk nunjukin bahwa nggak ada orang yang lebih dekat dari pasangannya. Kamu harus menjadi orang yang paling dekat. Saya tanya, ada istri yang merasa jauh dengan suaminya? Banyak, Suami nutup. Wah, HP-nya udah boleh melihat. Orangnya udah melihat. Aku bojo nih, Mbak, tapi aku udah boleh urusan ngono. Ya apa tuh sampean? Banyak enggak kamu dengar di masyarakat kayak begitu itu? Ambrek, Kenapa? Karena suami tidak memperlakukan istrinya sebagai garment, sebagai clothes. Mestinya yang paling tahu persis tentang istrimu dan suamimu adalah pasangannya. Tidak ada yang lebih kenal dengan saya kecuali istri saya. Lah ngono toh mesti nih. Tapi kamu ini gimana toh? Kamu kan istrinya. Iya, tapi saya nggak tahu kalau urusan. Sound familiar di masyarakat. Banyak kayak begitu di masyarakat itu. Apalagi kalau suaminya karirnya makin meningkat, istrinya tidak ada punya karir dia, makin dia, saya tidak tahu bapak kalau, ini apa tuh? Dan itu tidak benar, siapa yang tidak benar, terutama suami. Karena mestinya dia yang harus hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dia yang paling tahu. Allah, Masya Allah, keren sekali Al-Quran menggunakan tasbih itu. Karena Anda yang harus paling tahu detail, paling tahu. Sampai urusan apapun tahu. Ya. Sampai mestinya kamu harus tahu kapan dia marah, kapan dia sedih. Ada suami yang tidak tahu sampai kayak gitu. Seperti Rasulullah dan Aisyah itu loh. Kata Rasulullah SAW, aku tahu Aisyah kapan kamu marah dan kapan kamu sedang tidak marah padaku. Kapan ya Rasulullah? Kalau kamu marah, kamu bersumpah atas nama Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kamu lagi senang sayangku, kamu bersumpah atas namaku. Wallahi wa rabbu Ibrahim. Gitu Aisyah kalau marah. Tapi kalau ini, wallahi wa rabbu Muhammad. Karena kata Aisyah, kalau aku marah, aku memang mampu untuk tidak mengucapkan namamu. Tapi aku tidak mampu untuk berpisah denganmu. Ya, Insya Allah. Ya. Itu Aisyah. Ngono maksudnya. Romantis. Rasulullah itu romantis orangnya. Dan menarik kalau Anda pikirkan. Itu yang, tidak ada orang yang paling dekat. Ya, paling dekat. Nothing is closer than your clothes. Dan itu mestinya, karena itu Allah menggunakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Terus Anda mau berimajinasi apapun lah sekarang tentang pakaian itu. Apalagi ya fungsi pakaiannya, apalagi lah dialah dan segala macamnya. Ya, itu juga, itu yang harus cara kita memahami tasbih ya. Ayat selanjutnya menarik. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Ceritanya dulu itu orang itu kalau puasa tidak boleh makan malam kalau sudah tidur. Tidak boleh makan dan tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Jadi kalau sudah berbuka puasa, awal-awal aturan syariahnya orang berpuasa. Kalau dia sudah berbuka puasa, dia tidak boleh makan kalau sudah tidur. Meskipun masih malam hari, tidak boleh. Jadi selama dia belum tidur, boleh makan. Boleh berhubungan dengan istrinya. Tapi kalau sudah tidur, nggak bisa. Nunggu nanti sahur, beri sahur udah stop, nggak boleh. Habis bangun, tidur, baru boleh makan sahur dan segala macamnya. Atau sudah selesai. Ya. Oke. Ada kisah menarik. Umar bin Khattab malam itu, setelah buka puasa, dia pergi ke Rasulullah SAW. Pulang dari rumahnya Rasulullah SAW, istrinya sudah tidur. Dan Umar habis makan kambing gulai. Kira-kira begitulah, ya nggak tahu lah. Ya Allah alam. Umar mendapati istrinya sudah tidur. Dan Umar sedang rafat, berbuat romantik dengan istrinya. Kata istrinya, saya sudah tidur mas, nggak boleh tidur. Nggak tidur kamu, kata Umar. Umar sebenarnya tahu kalau istrinya sudah tidur. Dan kalau tidur tidak boleh. Tapi Umar berupaya mengalahkan kesadarannya. Karena ya nafsu speak louder. Ya. Karena dia, enggak kamu paling cuma tidur, pura-pura tidur karena enggak mau. Enggak terjadilah hubungan. Paginya Umar merasa malu. Stupid. Dia datang ke Rasulullah SAW. Ya, turun ayat ini, Turun ayat ini. Yang Allah menyatakan,
Allah tahu kamu berkhianat dengan dirimu. Maksudnya, Umar menyatakan, saya sebenarnya tahu, yang makna yang pertama, saya sebenarnya tahu kalau apa? Kalau istri saya sudah tidur, tapi saya labrak juga. Ya. Yang kedua, maknanya juga menyatakan, Umar tahu sebenarnya kalau orang sudah tidur itu, sebenarnya tidak boleh melakukan hubungan. Dan kesadarannya itu dikalahkan dengan, enggak, tapi kayaknya tadi belum tidur deh. Jadi saya cuma pura-pura tidur deh. Jadi seperti orang berkhianat dengan kata hatinya sendiri. Ya. Tapi gara-gara kejadian ini, tidak apa-apa kemudian. Allah bolehkan itu. Ya. Fataba alaikum wa'afa ankum. Habis itu fal'ana bashiruhunna. Ya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Mana yang terakhir? Saya lupa. Dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Ibnu Ashur, kata libas itu maknanya dua. Satu memang dimaknai seperti yang kita diskusikan tadi, ya, proteksi, alat untuk membeautifikasi, untuk menutup aurat dan segala macamnya. Tapi ada fungsi yang lain. Jadi libas itu juga dimaknai sebagai, mohon maaf, hubungan seksual suami istri. Kamu itu seperti pakaian satu sama lain yang saling nutup, lengket dan segala macamnya. Jadi seperti itulah suami dan istri. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Jadi maksudnya kita ini diminta untuk seromantis mungkin lah, secara mudahnya, oleh Al-Quranul Karim. Karena seakan-akan gambaran intimasi itu digambarkan seperti pakaian. Seperti pakaian yang begitu dekat, ya, dan segala macamnya. Masya Allah ya. Andai rumah tangga orang-orang mukmin itu kayak begitu, mesti baik, Rek. Mesti baik. Kamu kalau melihat rata-rata orang itu baik, ya, biasanya karena berasal dari rumah tangga yang baik. Ya. Itu yang harus kita pikirkan, ya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu ila akhirih, ya. Kita tidak menjelaskan terlalu detail. Ila sampai akhirih. Dulu yang di belakang itu ditafsiri dulu lucu para sahabat itu, ya. Kayaknya saya juga sudah pernah menjelaskan, kita tidak menjelaskan lebih jauh, ya. Hanya kita tidak boleh apa kata Al-Quran, summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang tidak boleh berbuat romantis, yang tidak boleh berbuat rofas, yang tidak boleh berhubungan seperti libas dengan istri. Kapan? Kalau kita itikaf. Kamu mikir terus, Ustaz, itikaf kan di masjid, masa mau berhubungan di masjid? Ceritanya begini, orang dulu itu kalau itikaf, kadang-kadang tidak ada makanan di masjid. Terus, waduh ini gimana sahur ini, tidak ada nih. Terus ada yang bilang, oke, saya tak pulang dulu lah ngambil makanan. Boleh. Itikaf, kalau kita itikaf, pulang dengan tujuan mengambil makanan, karena untuk dapat makanan tapi harus langsung balik lagi. Ya, untuk makanan silah, hendak no film bisa. Enggak boleh. Jadi harus makanan, terus harus kembali lagi ke masjid, karena dia itikaf di sana. Lah, ada case misalnya pulang dia ke rumah ketemu sama istrinya. Istrinya kok kelihatan cantik, terus kepingin wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maksudnya ini bukan berarti saya suami dan istri sama-sama itikaf, Ustaz, sehingga tidak boleh meondak. Lah mau di masjid kamu ya diamuk takmir masjid kamu ya. Tak gitu maksudnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu contoh yang pertama dari tasbih, ya, tasbih baligh yang kemarin kita diskusikan. Oke, sama juga dengan Al-Quran ketika menyatakan nisa'ukum, baligh lagi ya, tasbih baligh lagi, nisa'ukum harthul lakum. Nanti buahnya, dan silakan gunakan imajinasimu untuk memahami itu. Sampai kamu sampai kamu merasa, ya Allah, indahnya Quran itu ya. Ngono. Harus sampai ke sana. Kamu harus sampai imajinasimu membuat kamu memvisualisasikan. Nisa'ukum harthul lakum. Ya apa terus kamu mau mengimajinasi kayak gitu itu? Kalau mubaligh biasanya ya seperti sawah itulah, terserah lah. Mau nyangkul dari kanan, mau nyangkul dari kiri, itu biasanya asosiasinya. Kira-kira itu menurut kamu sekarang. Sekarang kamu jangan percaya mubaligh, karena kamu juga punya imajinasi sendiri. Ya enggak? Sekarang kira-kira apa imajinasi yang benar itu kalau
harsul lakum. Bagi imajinasimu apa yang bisa ditampilkan? Istri-istrimu adalah harsul lakum. Nisa'ukum harsul lakum. Fa'tu harsakum. Ya. An-nasyi'tum. Kata Al-Quranul Karim. Di 223. 223 ya? Di 223. Masih Al-Baqarah. Ya. Fa'tu harsakum an-nasyi'tum. Tempat untuk cocok tanah. Salah satu imajinasi yang menarik adalah begini. Harth itu tempat orang menanam benih. Kamu kalau menanam sesuatu, apapun dari benih. Sekarang kita lihat dululah yang agar masuk di otak dulu. Ada yang tahu nener? Nener bandeng. Kalau kamu punya kolam atau apalah, ikan yang kecil namanya nener. Ya. Apakah, bagaimana kamu membawa nenernya itu? Gentle, soft, caring, loving, dan segala macamnya. Dan kamu pelan-pelan, dan segala macamnya. Airnya tidak deras, dipelan-pelankan. Enggak, nenek langsung melanggar, ya. Ya, mati semuanya, tidak jadi bandengnya. Oke? Jadi, sama juga kalau kamu lihat orang menanam benih, ya, ide dasarnya itu, Ustaz, enggak, menanam benih itu macam-macam, Ustaz. Tapi ide dasar, kamu ya tentu beda-beda tiap tanaman, ya. Tapi ide dasar dari orang menanam benih dari agrobisnis apapun, dia mesti gentle, karena masih ngerawat awal itu pelan, ya dah, caring dia, loving dia, dikasih proteksi, dikasih apa kan gitu dah. Nisa'ukum harthul lakum. Ya. Saya juga tidak tahu idenya dari mana itu. Kenapa imajinasinya kok nyangkul kanan, nyangkul kiri, nyangkul depan, nyangkul belakang. Itu wajhu syibhi yang liar dari para mubaligh ya. Tapi sebenarnya silakan kamu kembangin apa yang maksudkan itu. Ya. Tapi sebenarnya salah satu maknanya itu. Jadi salah satu maunya gambaran yang ada adalah istrimu itu tempat kamu nanam benih, yang caring, yang loving, yang gentle dengan pasanganmu. Itu maksudnya, yang soft dengan pasanganmu. Wow, kan keren gak jadi itu? Kamu tidak akan ngawur ya dengan kalau tempat dia kamu nanam benih. Karena ini tempat masa depanmu, kamu akan jaga dia, kamu rawat dia, pupuknya aku pastikan, mataharinya pasti didapatkan, dan segala macamnya, ya tak? Kalau kamu menghargai istrimu sebagai tempat nanam benih, ya. Sekali lagi, Ustaz, saya tidak mau, Ustaz, masa kok gambaran saya seperti itu. Ya. Jadi kamu ingat, iki tasbih, bukan kenyataan, harus gitu. Jadi jangan juga kemudian kamu, soalnya seperti tanah. Belajar ini tasbih balik. Jadi poinnya itu di apa? Cuma kalau kamu mau tanah itu mesti di semuanya. Dilakukan yang paling terbaik agar tanah itu paling subur, ya tak? Pupuknya dipastikan, cahaya materinya dipastikan, airnya dipastikan, semuanya dipastikan. Jadi duduk hanya urusan nyangkul kanan, nyangkul kiri, nyangkul belakang, nyangkul depan. Saya juga tidak tahu dari mana bisa begitu itu. Ya, maksudnya itu deh. Yang pertama itu pastikan, karena dia teman-teman benihmu. Pastikan dia dapat kehangatan, pastikan dia dapat matahari, pastikan dia dapat segala macamnya. Habis itu perlakukan dia dengan apa? Gentle, soft, caring. Itu maunya Al-Quran. Karena itu menggunakan nisa'ukum harthul lakum. Nisa'ukum harthul lakum. Maunya ke sana. Dan seterusnya. Pokok prinsipnya, kalau kamu ketemu tasbih yang tidak ada wajhu syibhnya, gunakan imajinasimu. Tapi jangan terlalu liar. Pastikan cocokin dengan kenyataannya. Dan sudah mulai kemudian kembangkan pemaknaannya. Begitu caranya. Nanti banyak di dalam Al-Quran masih contoh-contohnya, ya, misalnya walahul jawarul munsya'at, ya, nanti kita bilang lagi bunyanun marsus, ka'annahum bunyanun marsus, misalnya Al-Quran menyatakan, dan sekian banyak. Dan gunain itu, kata Allah SWT, satu ayat lagi, innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, ya, para mujahidin itu saffa, teratur, ya, ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyifati orang beriman itu seperti apa? Cemented building, bunyan, bangunan, marsus, yang cemented, yang kokoh, yang tersemented.
Nah, caranya adalah lihat, nggak usah mikir nahwu, mikir apa? Imajinasi. Kamu pikirin terus, bangunan yang kuat, yang semented. Kamu lihat, bangunan yang kuat itu terdiri dari apa? Kalau ada bangunan Bunyan Marsus awalnya, dari bata-bata. Oke, bata-batanya disusun satu sama lain. Mudah? Nggak mudah, Rek. Pertama bata satu, bata yang kedua, bata yang ketiga. Bikin Bunyan Marsus, kesatuan di kalangan umat Islam, keteraturan di kalangan umat Islam, susah. Oke, poinnya satu dulu. Untuk jadi Bunyan Marsus, susah. Yang pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa kamu pikirkan? Kalau ada bata satu dengan bata yang kedua, apa yang membuat dia terikat? Semen, harus ada tengah-tengahnya. Saya dengan kalian semuanya, gak bisa, maunya menang-menangan. Karena salah satu watak kita adalah kita tidak mau dikalahkan satu sama lain. Bahkan berdiri yang samanya tidak mau kita. Apa yang membuat kita bisa terikat? Harus ada tengah-tengahnya. Harus ada semennya itu. Apa yang semen buat kita ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nilainya. Meskipun you Muhammadiyah, yang sana NU, yang sana apa? Susah bikin Bunyan Marsus. Kau pikir mudah bikin Bunyan Marsus? Susah. Ini batu batanya beda-beda. Tapi kapan bisa terikat? Harus ada semennya mengikat. Dan itu kamu harus mikirin semen itu. Karena dia tidak bisa diikat sendiri. Dan segala macamnya tuh kamu kembangkan imajinasimu. Gitu maksudnya. Ya. Itu namanya Bunyanun Marsus. Tapi dia benar-benar Allah suka kalau kamu kayak begitu itu. Allah menggunakan kata yuhibbu. Allah cinta. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa menjadi Bunyanun Marsus itu. Itu maksudnya. Siapapun kalian, gitu maksudnya. Ya, karena orang bikin bloknya sendiri. Dia tidak menjadi bunyan. Ya, jadi sendiri-sendiri. Dan seterusnya, Anda bisa geleng-geleng cara Allah menggambarkan umat itu. Dan pastikan itu gambarannya sepersis mungkin. Agar kita bisa menikmati tasbih yang dipakai di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bahasan kita yang kita miliki. Ya. Ini masih belum isti'arahnya, Rek. Kita masih di tasbih tamsil contoh yang kedua. Kemarin surah An-Nur, sekarang kita lihat di Al-Baqarah 17 ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Oke. Sekarang kata Allah, mathaluhum, perumpamaan mereka. Siapa? Orang-orang siapa ini? Orang apa ini yang diumpamakan? Istauqada nara, munafik. Perumpamaan mereka orang munafik, kata Allah, kamathalil ladzi, seperti orang-orang yang istauqada nara, yang berusaha. Istauqada, dia bukan mudah. Kalau ada pakai tambahan sin, itu menunjukkan dia berusaha. Dia putting their effort, itu cirinya. Ya. Misalnya kayak istighfar, semua yang kayak gitu. Orang istighfar itu kan harus ada usaha. You put your effort there, itu cirinya. Ya. Sama istauqada, berarti dia berusaha. Dia putting effort. Untuk apa? Untuk untuk mengeluarkan api itu, istauqada nara. Susah buat dia sebenarnya, oke? Seperti orang yang sudah susah untuk ngidupin api, begitu apinya sekarang itu. Kenapa? Api itu simbol dari apa? Nah, itu yang dituntut kita berimajinasi. Karena dia tasbih. Kita lihat dulu. Kata Allah SWT, perumpamaan mereka seperti orang istauqada nara, orang yang menghidupkan api. Untuk apa menghidupkan api? Karena lingkungannya gelap. Dia butuh api. Falamma adha'at ma, ketika sudah bercahaya ini, saya jadi ingat kalimatnya siapa? Umar bin Khattab. Ketika ada orang yang menyalakan api dan tidak tahu siapa kerumunan orang itu, mau manggil apa kamu itu kepada kerumunan itu? Itu bedanya orang yang akhlaknya baik dengan akhlaknya tidak baik. Persoalan bahasa. Mau kamu panggil dengan ahlun nar atau ya apa ini? Ada orang ini, ya ahlan nar. Umar bin Khattab nyatakan, ya ahlan dia, kata
instead of selain tidak mengatakan ya halanar, ya, tapi alun dia katanya. Kenapa? Karena menjaga perasaan orang. Meskipun tidak ada kaitannya, tapi kan kamu bisa menggunakan kalimat itu sebagai bentuk sarkasme sebenarnya. Meskipun orang yang people of fire, tapi maksudnya fire jahanam ya. Ya, tapi tidak ya. Oke. Kata Allah SWT, sekarang nanti mari gunakan imajinasimu ya. Nggak, terserah kamu dah. Yang penting imajinasinya tepat sesuai gambarannya. Itu menariknya kalau tasbih. Ustaz, apa kita nggak takut salah? Enggak, memang begitulah caranya kalau kita bertemu dengan tasbih. Yang penting jangan agak kasurnya. Sekarang kita akan tahu, kamu agak radikal lah, enggak kayak gitu dah kira-kira imajinasinya. Ada ukurannya sendiri, kemudian kamu lihat cocok enggak dengan realitasnya. Ya. Oke, kata Allah SWT, setelah adha'at mahaulah, sekitarnya sudah karena ada apinya, kemudian menyala apinya, menyinari sekitarnya, dhahaballahu binurihim. Allah ambil cahayanya, nurnya diambil sama Allah. Wa tarakahum fi dhulumat, dan kemudian ditinggalkan mereka itu dalam dhulumat. Menariknya, sekarang Allah menggunakan kata dhulumat, layer upon layer of darkness. Dikasih banyak kegelapan, ya, dan dia tidak bisa melihat lagi. Oh, ini kan butuh wajah syibeh yang banyak toh. Ya, kamu bisa berasumsi, oh ini satu begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, kan gitu toh. Kan itu disebut dengan tamsil. Itu maksudnya. Satu, orang ini berupaya menghidupkan api karena dia bukan orang beriman. Dia mati-matian untuk menunjukkan dia menjadi orang yang beriman. Kan gitu toh. Karena orang itu kalau tidak berasal dari iman, ini minimal dari saya ya, dan punya saya tidak selalu yang paling benar. Terserah kamu imajinasinya nanti. Ya. Misalnya, susah Abdullah bin Ubay bin Salul, setiap sholat Jum'ah, ketika Nabi sudah naik mimbar, dia segera berdiri. Dia menyatakan, ya ma'syarul muslimin, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ya, taati dia, duduk lalu dia. Karena dia mau jadi MC, tapi ilegal. Ya. Dan ditunjuk sebenarnya dia jadi MC, dia ngomong, dan setelah itu untuk apa? Untuk nunjukin di hadapan orang-orang bahwa saya ini dekat dengan Nabi Muhammad, saya ini orang mukmin. Itu namanya istauqadha nara. Oke. Dan dia berupaya gitu, udah capek. Kamu itu kalau udah datang dari hati capek toh? Ya, karena seperti terpaksa. Namanya istauqadha, dan itu menurut saya masuk di dalam kalimat istauqadha nara. Istauqadha nara, karena dia berupaya. Dan sumpah nanti kalau ketahuan, ya. Makanya misalnya bagi orang munafik, sholat subuh itu kan wabot tuh. Sholat isya, datang ke masjid, aduh, istauqadha nara, berat ya. Bagi orang mukmin enjoy dia. Tapi bagi Anda yang tidak suka, waduh, berat ini, karena bertentangan dengan hati. Kenapa? Karena amal itu sebenarnya adalah buahnya dari apa yang terbetik di dalam hati, ya tak? Kalau kamu tidak menyukai seseorang, kamu disuruh menjadi suami atau istrinya, berat enggak? Berat, kenapa? Tidak dari sini, Pak. Tapi kalau dari sini, wah, malah yes. Itulah yang saya tunggu-tunggu, Pak. Ngono kamu, ya tak? Itu maksudnya, ya. Dia istauqadha nara. Oke, sekarang begitu sudah, dia berupaya menunjukkan bahwa dia muslim. Begitu sudah ini, seakan-akan dia sudah mengitari sekelilingnya, Allah ambil lagi. Ya, Allah ambil lagi. Seakan-akan dia punya cahaya. Atau kalau gambaran yang lain misalnya, iman itu kan seperti menghidupkan api di sini, ya, agar keluar cahayanya. Yang nanti kalau pada konteks di dunia bisa dapat manfaatnya bagi dari orang muslim, tapi Allah ngambil nanti sehingga dia tidak mendapatkan lagi. Dan ini nanti kejadian ketika Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya di perang Badar, dia mencari orang-orang yang punya hutang sama dia. Kata dia, kamu kan punya hutang sama saya, gantiin saya deh. Saya tidak ikut perang Badar, gantiin saya. Kamu yang tidak usah bayar hutang, tapi gantiin saya perang Badar misalnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan selanjutnya sampai peristiwa-peristiwa yang sebagaimana kita kenal di surat
al-munafikun, sampai nanti begitu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu naik, ada sahabat yang menarik bajunya menyatakan ya aduwallah ijlis ya aduwallah ya. Karena itu yang disebut salah satu wa tarakahum fi dzulumat ya. Dan orang yang kayak begini ini meskipun dia dapat cahaya sudah mengitari, mestinya dia tahu dapat manfaat. Tapi enggak, kenapa? Karena tidak datang dari hatinya. Maka semakin gelap lagi, semakin gelap lagi, semakin gelap lagi. Kamu itu kalau berada dalam kegelapan, terus ada cahaya yang mengitarimu, kemudian gelap lagi, terasa lebih gelap enggak? Habis gini terus PLN mati. Oke toh? Habis itu hidup lagi sebentar, terus mati lagi, mana yang terasa lebih gelap? Yang kedua, ya dah, sama semacam ini. Ini disebut watarakaum fi dzulumat. Dia makin gelap lagi karena kesalahannya lagi, makin gelap lagi, makin gelap lagi. Dan Allah biarkan mereka tanpa bisa melihat lagi di dunia, apalagi di akhirat. Ya, dia seperti orang yang menghidupkan api, kata Al-Qur'anul Karim. Dan dia merasa bahwa nanti di akhirat akan keluar cahayanya, tapi tidak keluar cahayanya. Dan dia bilang sama teman-temannya orang mukmin, karena dia dulu satu tempat dengan orang-orang mukmin. Dia bilang, "Naktabis min nurikum, hei, sebentar dong, saya pinjam apinya, karena punya saya tidak hidup." Ya. Jadi dulu nanti itu hati kita itu seperti torch, seperti apa torch gitu ya? Obor, masya Allah, seperti obor. Ya. Jadi yang akan ngeluarin cahaya kalau ada imannya. Ya. Lah, dia ini semua orang mukmin keluar cahayanya gitu. Karena tidak ada cahaya nanti. Yang buat kita bisa berjalan adalah cahaya yang muncul dari iman. Dan dia tidak punya cahayanya. Sehingga dia bilang, "Naktabis min nurikum." Saya mau minta dong. Ya. Kilarji'u wara'akum. Ya, dikatakan kepada dia, kembali kamu ke belakang. Cari sendiri. Faltamisu nura. Ya. Tidak bisa, tidak dapat dia. Kenapa? Karena tidak keluar. Itu harus menunfatul kaum fi. Dia istau kada nara, tapi ternyata nanti tidak. Taruh kaum fi dzulumat. Ditinggalkan ke belakang. Dia bilang, loh, dulu kan kita sama-sama. Di surat Al-Hadid. Jelas Al-Hadid, insyaAllah. Kata Allah SWT. Dulu kan kita satu pengajian. Diturunkannya. Dikasih tembok, kata Allah. Dipisahkan nanti. Ya, dipisahkan antara orang mukmin sama orang munafik. Sama orang munafik. Silakan dikembangkan sendiri. Saya cuma memberikan encouragement saja atau memprovokasi Anda untuk kalau ketemu model-model yang tamsil dikembangkan. Ya. Oke, satu lagi. Matsalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini juga tamsil. Wajah syibahnya banyak. Allah menggambarkan seperti khimar. Ya. Khimar yang membawa asfara. Asfara itu tikbuk. Ya. Asfara, tikbuk. Buku yang tebal-tebal. Ada khimar membawa di punggungnya buku-buku yang tebal-tebal. Tapi khimar bisa dapat manfaat dari buku yang dia bawa. Tidak dapat manfaat. Tidak dapat manfaat. Karena khimar tidak ada gunanya ilmunya buat dia. Ini dipakai oleh Al-Quran untuk mengkritik terutama terhadap para rahib Yahudi. Yang pinter-pinter, punya banyak ilmu mereka. Al-Quran bahkan menggunakan istilah atau di hadis orang Yahudi itu ulamanya disebut dengan dari kata Hibr ya, karena mereka ini amat sangat banyak berkait kelindan dengan pengetahuan ya, saking hebatnya mereka itu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Karena itu Al-Quran menggambarkan mereka seperti seorang khimar, seekor khimar yang membawa buku-buku yang tebal. Ya, membawa buku-buku yang tebal. Dan tidak ada manfaatnya dari buku-buku itu. Kenapa? Karena dia tidak gunakan.
sama ilmu yang sangat banyak dimiliki oleh rahib-rahib Yahudi itu. Rahib-rahib Yahudi. Tapi tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ilmunya untuk amal. Korab rata-rata orang Yahudi itu. Ya, korab. Dulu terutama. Karena itu ayat yang berkenaan juga dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Juga berkenaan dengan para rahib Yahudi. Para rahib Yahudi. Karena dia tidak menggunakan pengetahuannya. Dan silakan sekali lagi ya dikembangkan lebih jauh kalau kepingin memahami tasbih. Bunyanun marsus sudah kita bahas. Sekarang khusubun musannadah di al-hadits ya, khusubun musannadah. Ini cukup menarik. Seperti kayu yang bersandar. Kayu yang sudah kering, lapuk, di dalamnya sudah mulai kering, ya, dan dia sandar gini ke dalam tembok. Ini gambaran orang munafik. Khusubum musannadah. Ada yang ketemu surat apa? Saya tidak sempat mencari itu. Ada yang ketemu? Apa? Al-Maidah ayat? Al-Munafikun ayat? Al-Munafikun ayat 4. Oke. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dulu pernah kita kaji ya, saya tidak mengulang lagi. Wa iyaqulu tasma' li qaulihim ka'annahum khusubun musannadah. Kata Al-Qur'an, orang-orang munafik itu seperti khusubun musannadah, seperti kayu yang bersandar, yang musannadah, yang disandarkan, dari kata sanad ya, disandarkan. Apa kira-kira gambaran yang bisa kita tampilkan? Caranya mengelaborasi maknanya. Satu, dia tidak punya fondasi. Bedakan dengan bunyanun marsus tadi. Kalau bunyanun marsus, dia punya fondasinya, karena itu kokoh. Karena mereka bata dan bata yang saling mengikat. Oke, makin berdiri, makin tinggi, karena itu kuat. Kalau Anda khusubun musannada, fondasimu tidak sama dengan fondasi tembok yang kamu leaning on. Ya. Karena itu you tidak kuat, karena you baseless, tidak punya fondasi. Oke, satu yang bisa Anda pahami. Dan kamu itu merasa seperti bagian yang sama dengan tembok, padahal kamu cuma bersandar pada tembok. Orang munafik itu seperti orang beriman, perasaannya, padahal mereka cuma bersandar kepada orang beriman. Itu gambarannya Al-Quran. Dia cuma leaning on the wall, dan dia bukan the wall itself. Ya, dia cuma leaning on. Itu gambarannya pada orang muslimin. Karena itu mereka merasa sama dengan orang muslim, padahal tidak. Karena itu nanti dijelaskan surat Al-Hadid yang tadi itu faltamisu nura. Ya, dia seperti merasa sama orang mukmin, tapi ternyata nanti nggak sama dengan orang mukmin. Itu tasbih yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini mestinya kita bahas ini, Rek. Saya sudah nulis isti'arah belum selesai. Oke, yang sekarang yang kedua. Tasbih ini contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Surat Al-Hujurat. Sekarang perhatikan, yang dipakai oleh Al-Qur'an adalah ayyakula lahma akhi. Ya. Ayyakula lahma akhi. Mestinya kan begini, polanya itu semestinya. Orang yang berghibah itu seperti orang yang memakan daging saudaranya. Mestinya kan begitu toh. Tapi dihilangin semuanya oleh Al-Qur'an, ya. Dihilangin semuanya. Quran menggambarkan, jadi ribah itu gambarannya, sekarang kita coba pahami maknanya ya, seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri
dalam keadaan mati. Sumanto. Apa yang bisa sampean pikirkan berkenaan dengan makan daging saudaranya? You eating the flesh, dari saudaramu sendiri, padahal dia sudah keadaannya mati. Apa yang bisa dikatakan? Orangnya mati, kamu makan dagingnya. Satu, kenapa mati? Dia tidak bisa mendefend. Orang mati itu tidak bisa punya kekuasaan untuk mereact, mendefend, tidak punya. Ya. Kenapa riba disamakan dengan memakan daging saudara orang yang mati? Kenapa? Karena dia sedang ghaib. Orangnya kan ghaib kalau orang riba itu. Gimana dia mau defend? Pak Yahya itu kurang ajar orangnya. Gini-gini, saya nggak ada di rumah. Begitu saya ada, apa? Mboten Ustaz, Pak Yahya niku lho Fatimiyah misalnya ya. Kayak begitu, Rek. Kamu itu kalau mencaci maki orang, mengumbar aib orang, membicarakan aibnya orang yang nggak ada, maksudnya dia powerless. Dia nggak bisa mereact. Ya, gambarannya seperti maitan. Kok tega-teganya kamu? Kamu kalau kamu gentle, ngomongnya di depan orangnya dong. Meskipun itu tetap tidak boleh dalam Islam. Tapi gambarannya adalah dikasih seperti maitan. Dan lihat apa yang kamu makan. Lahma akhi. Sesuatu yang sangat satu haram, menjijikkan, you inhuman, you tidak punya. Bayangin, makan babi saja jelek. Itu. Apalagi makan daging saudaramu. Satu, sudah haram, sudah pun terserah kamu lah, imajinasimu kamu kembangkan. Menjijikkannya tuh, Masya Allah, masuk daging. Kamu Sumanto, what? Sumanto? Nah, gitu toh. Itu loh yang harus hadir itu. Kok bisa kamu memakan daging saudaramu sendiri? Hatta babi saja kamu jijik. Bagaimana kamu bisa memakan daging saudaramu sendiri? Dan apalagi saat dia tidak punya reaksi. Masya Allah. Itu sebagai gambaran dari menjijikkan, haram, dan betapa teganya kamu menyayat-nyayat orang lain. Dan tidak diberi kesempatan dia untuk membalas diri, memproteksi dirinya. Itu satu gambaran yang how stupid you are. Kan kayak gitu tuh gambarannya. Jadi indahnya Al-Quran itu begitu, cara dia menggambarkan. Dan itu masuk harapannya, sekarang saya tanya, harapannya untuk menggambarkan dengan model tamsil dimni ini, ngapain? Masuk di mana? Masuk di sinimu, bukan masuk di sini. Ya, seperti rumus kemarin, ya. Karena tasbih balaghah maksudnya reaching, passing through your heart. Passing through your emotion, bukan passing through your intellect. Intellect urusan nafsu sorob, sini urusan balaghah. Ya, jadi lahma akhi itu maksudnya Allah membuat contoh dengan gambaran lahma akhi. Maksudnya kalau kamu bangun imajinasi, kamu menvisualisasikan, kamu pahami itu, nanti kamu akan masuk ke dalam batinmu. Ya Allah, betapa ngerinya ya, betapa saya tidak inhumannya saya kalau saya makan daging. Babi saya sepurane rek makan babi. Ini daging saudaramu. Sudah haram, menjijikkan, tidak punya malu kamu, tidak punya rasa belas kasihan kamu, dan segala macamnya. Siapa yang mau disentuh? Aspek apa dari dirimu yang mau disentuh? Dengan kalimat lahma akhi, your heart, your emotion, itu maunya. Karena itu balaghah diarahkan ke emosimu, ke hatimu, gitu maksudnya rek. Terus kamu mau gambarin apalah? Itu minimal gambaran yang saya ada di otak saya. Terus kamu gini Ustaz, mau saya ada enggak yang punya pikiran lain? Lahma akhihi maitan. Ayyakula lahma akhihi maitan. Sebagai gambaran riba. Jadi kamu nanti kalau ditanya, apakah ini maksud dengan riba? Kamu bisa menjawab dengan bukan jawaban fikih. Riba adalah memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan dia mati. Maksudnya dia sebuah tindakan yang menjijikkan, haram, inhuman. Kamu kalau kamu gentle, lanang kamu, misalnya lo jawab, ngomong jelek yang di depan orangnya dah, pukul-pukulan, dia powerless.
Dia maitan, lihat gambarannya, dia maitan. Ndak lanang kamu itu, ibarat wong Jawa, ndak laki kamu itu. Oh, orang sudah menjadi mayat, kamu jelek-jelekan. Kalau berani, depannya dia dong. Wah, gitu. Kalau kamu memang Madura, kan gitu, Pak. Kecuali kalau kamu swasta, kan gitu. Maksudnya itu begitu, ya. Indah sekali Al-Quran itu, kalau kamu pikirkan. Ya, bagaimana dia memaksa kita untuk berimajinasi. Sebenarnya kan, orang yang menggunakan otaknya dan hatinya saat baca kan tidak bisa kecuali Anda dipaksa untuk berimajinasi, ya tak? Seperti memakan daging saudara sendiri, kau terus mikir, aduh enak palingnya lagi rendang, ya enggak ngomong kan? Lahm akhihi maitan fakarihtumu. Ya, oke. Itu untuk dimni. Adatnya dibuang, semuanya dibuang, tidak ada tidak dikasih, ribahnya dibuang oleh Allah SWT. Ya. Sebenarnya kan al-ribah ka'akli lahma akhih, sebenarnya begitu. Dibuang sama Allah SWT. Tiba-tiba Allah menyatakan namanya tafsir dimni. Kami mengandungi di dalamnya. Kami mirip kayak isti'arah nanti ya. Oke, saya tidak menjelaskan lebih detail lah. Biar masuk ke isti'arah. Terakhir sekarang, tasbih makhluk biar selesai. Ini sebenarnya mesti harus selesai pertemuan pertama ya. Ini tidak selesai. Oke. Tafsir makhluk. Makhluk berarti disungsang, dibalik ya. Dibalik. Pembalikan itu seperti misalnya seperti kayak makhrus seperti lion kayak makhrus. Nah, diwalik. Ya, di makhluk namanya. Oke, kita lihat contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah SWT, "Afaman yakhluq kaman la yakhluq, afala tadhakkarun." Jadi balik. Mestinya kan kalau nyontohin itu yang benar apa? Makhrus seperti singa. Lah gitu toh. Itu singa seperti makhrus. Bukan kewalik gitu itu. Ya ada fungsinya lah. Begitu itu, Rek. Kira-kira apa? Imajinasimu apa kalau saya ngomong makhrus seperti singa? Dalam hal garangnya. Ya. Tapi kalau saya bilang singa seperti makhrus, berarti apa itu? Singanya lemes ya. Atau singanya di penjara. Oke, sekarang kita lihat lagi. Coba lihat Al-Quran Karim. Itu pukulan gitu itu ya. Saking untuk merendahkan salah satu polanya ya. Kata Al-Quran, "Afaman yakhluq?" Apakah orang yang zat yang menciptakan kaman la yakhluq? Seperti orang yang tidak bisa menciptakan. Afala tadhakkarun? Tidakkah kamu kenapa kamu kok tidak menggunakan otakmu? Kok kamu mikir-mikir tak? Kamu coba bayangin, analisa, kamu pikir, tadhakkarun, berulang-ulang lagi. Bagaimana kamu bisa menyembah Lata, Uzza, Manatubal? Bagaimana kamu bisa menyembah Yesus Kristus? Bagaimana kamu bisa menyembah Afaman yakhluq kaman la yakhluq? Nah, itu caranya bukan dibalik. Mestinya enggak bisa deh orang antara pencipta, antara pencipta dengan yang diciptakan itu. Tapi dipakai oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan ya, untuk seperti menguatkan pemaknaan dan menghinakan karena masuk di dalam. Jadi kalau kamu rasakan model-model kalimat yang kayak begini itu tidak lain kecuali agar masuk di dalam kesadaran batin kita. Ya. Afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Alladzina ya'kulur riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika ila akhirih. Poinnya di kalimat innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u mithlur riba. Sebenarnya apa kalimatnya itu? Dia bilang sebenarnya kalimat itu ar-riba mithlul bai'. Tapi dirubah sama dia itu. Dirubah sama dia innamal bai'u mithlur riba. Sebenarnya begini, waktu dilarang dilarang riba, ini kan praktek yang umum di kalangan Bani orang-orang Quraisy. Salah satu untuk mempertahankan kekayaan mereka adalah dengan melakukan model ekonomi ribawi, kan gitu ceritanya. Quran terus turun melarang model kayak begitu itu. Padahal ini sudah berjalan, enggak tahu sudah
berpuluh-puluh tahun orang mengembangkan ekonomi ribawi dan kuat, sudah well established kayak begitu itu. Ya, seperti kayak kamu lah, semua pasar ada Bang Cuil, ya, sampai diistilahkan Bang Cuil, ya, karena nyuil kayak gitu itu. Ya, itu kan sudah umum, ya, yang sudah established dan kalau di satu masyarakat itu sudah established sistem ekonominya dan ribawi, mereka itu sudah jadi orang-orang yang kaya dengan mengambil manfaat dari sistem ekonomi yang ribawi itu. Betul. Padahal dalam satu sisi Islam sendiri itu mengencourage kita untuk berdagang. Ya, untuk Rasul bahkan berdagang, kita ini di-encourage untuk berdagang, bahwa orang itu kalau berdagang jujur sama Nabi seperti ini, ya, ana kata Nabi saya sama seperti ini dengan orang yang ada jurus sodik, kata Nabi, pedagang yang jujur. Encouragement terhadap bisnis itu tinggi dalam Islam. Dan mereka tahu Islam itu nganjurin dagang dan segala macamnya. Oke. Tapi satu sisi Islam nganjurin tidak boleh yang riba. Terus mereka ini marah dengan syariah Islam, aturan Islam yang melarang itu. Karena tentu saja itu akan membangkrutkan siapa? Ekonominya mereka ini. Kalau mereka tidak kalau mereka ngikutin pelan-pelan, misalnya customernya menjadi hilang dan segala macamnya gitu, maka mereka dengan bahasa yang sarkastik sebenarnya ini ngomong kepada Rasulullah SAW, kepada orang beriman yang dilukiskan oleh Al-Quran itu. Ya, kata dia, innamal bay'u mithlur riba. Mestinya dia bilang itu begini, riba itu kan sama saja sih dengan jual beli. Kalau kamu melarang riba kan sebenarnya kamu sama aja melarang dengan jual beli. Lalu kamu kira, kan kamu mikir sekilas, kan kayak sama aja toh. Oke, saya punya modal, kamu saya pinjamin, dengan itu saya dapat laba, ya kamu nanti bayar tiap bulanan. Kamu pikir itu, kan sama aja riba itu. Sebenarnya kalimatnya itu, riba itu sama dengan jual beli. Tapi dia itu mau sarkastik. Itu gunanya tasbih makhluk. Dia mau sarkastik dengan bilang, ya oke lah, kalau memang menurut kamu riba itu haram, jual beli itu ya sama dengan riba. No, diwalik kalimatnya. Kalau kamu tidak terasa-terasa, ya memang itu uang haram lah. Tapi maksudnya itu itu sarkastik untuk nunjukin, oke lah, ibaratnya kalau ngomong, kalau memang menurut kamu memang riba yang haram, ya udahlah. Ulang jual beli sama aja juga dengan riba. Kalau gitu tidak usah dagang-dagangan, tidak usah riba-ribaan, gampangannya gitu. Orang itu sarkastik pada aturan. Ya, sama lah seperti kalau kamu lihat ekonomi syariah lah, sama aja Pak. Semua bank kayak begitu kemudian. Itu sebenarnya sarkasme. Itu satu kalimat yang dipakai untuk sarkastik. Ya. Innamal bay'u mithlur riba. Padahal beda ndak al-bai' sama riba? Beda. Tapi karena dia tidak mau, dia samain itu. Bahkan penyamaannya menarik, bukan ar-riba mithlul bai', tapi innamal bai'u mithlur riba. Saya anggap selesai untuk tasbih. Lebih detailnya belajar sendiri. Untuk sementara begitu. Untuk tasbih. Kita masuk sekarang ke al-isti'arah. Kita sambil terus. Piro? Aduh, kasihan ya ada yang nunggu ini. Pengantar aja lah dulu ya. Isti'arah. Saya maunya tidak lama ya, maunya mungkin 4 hari atau berapa sudah selesai balaghah. Kita masuk ke nazm. Ya, nanti jenuh lah ini. Meskipun saya berusaha membuat entertaining tetap, tapi ya apa lah masalah teknis itu kayaknya menguap nanti ya. Apalagi poso bisa. Kita berusaha untuk secepatnya mungkin minimal 4 hari lah. Ya, karena itu tujuan saya cuma mengencourage Anda untuk menggunakan ilmu balaghah di dalam memahami Al-Qur'an Karim. Itu poinnya di situ. Jadi kalau kita mau lebih detail, yo ngaji balaghah rek gitu. Tidak mungkin kita kayak model kayak begini gitu maksudnya. Jadi ini encouragement sebenarnya. Pas itu kita masuk ke nazam, ya, nazam Quran. Kita mau bicarakan apakah memang susunan Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas atau enggak?
bagaimana debat para ulama, apa contoh-contohnya dan segala macamnya, bagaimana metodologinya haban nakah dan segala macamnya ya. Yang dicintai oleh Makhrus misalnya ya. Nanti kita bicara itu di pertemuan berikutnya. Jadi saya tidak mau lama-lama dengan ini karena ini sebagai kayak encouragement sampean ben sampean menyukai balaghah. Itu poinnya ya. Terutama untuk PAI menurut saya sampean wajib belilah ya, karena ternyata sampean tidak dapat balaghah, makanya saya sekarang tahu you harus belajar balaghah ya. Malulah pada status sarjana agama Islamnya nanti ya. Beli buku balaghah, pelajari sendiri, pahami, tanya kepada yang lebih expert dan segala macamnya. Karena itu parts of your din ya, enggak bisa itu. Nanti garing kamu mengajarkan Al-Qur'an kepada mahasiswa-mahasiswamu, murid-muridmu kelak ya. Dan juicy. Nah, juicy-nya dari balaghah ya. Oke, isti'arah. Kemarin kalau di balaghah, ciri yang paling dominan dari tasbih adalah ada 2 komponen yang tidak pernah bisa hilang dari tasbih. Kan ada 4 komponennya ya. Musyabbah, musyabbah bih, adat sama wajh syibah. Ada 2 komponen yang tidak pernah bisa hilang dalam tasbih, yaitu musyabbah sama musyabbah bihnya. Kalau tadi Makhrus seperti singa dalam hal kelaki-lakiannya, dalam hal maskulinitasnya misalnya, berarti Makhrus adalah mana yang tidak bisa dihilangkan. Makhrus seperti singa dalam hal kekejamannya. Mana yang tidak bisa dihilangkan kalau dalam tasbih? Makhrus dan singa. Ya, Makhrus dan singa tidak bisa dihilangkan. Isti'arah adalah menghilangkan salah satunya. Prinsipnya, entah Makhrusnya dihilangkan atau singanya dihilangkan. Oke. Itu aja. Terlalu teknis, tidak apa-apa nanti. Jadi ingatnya begitu untuk isti'arah. Jadi bisa dihilangkan salah satunya. Entah Makhrusnya atau singanya. Oke. Misalnya kalau jadi isti'arah itu artinya sebenarnya to borrow. Meminjam. Untuk meminjam. Misalnya saya bilang, he's burning. Dia terbakar. Apa menungso iso kebakar? Yo enggak rek, di mana ada manusia kebakar? Ya, siapa yang punya sifat burning? Api lah. Api yang sifatnya burning. Kita enggak burning kita ini. Kita ini penyantun, pemaaf, pemarah begitu. Tapi kalau kamu ngelihat ada orang marah, matanya memerah, kamu pinjam api untuk menggambarkan sifatnya dia. Dan kamu bilang he's burning. Ngono. Tadi maksudnya? Jadi, mana yang dibuang? Api yang dibuang sekarang. Oh no. Kayak tadi, Makhrus seperti singa. Singanya saya buang. Diganti opone lah. Misalnya, sorry ya, Makhrus bukan Makhrus lah. Siapalah, Master X. Misalnya, Master X barking. Master X, kukuk. No. Menyala. Ya, menyala ya, bener ya? Menyala. Anjing menyala. Dia menggonggong. Boleh enggak gitu dalam ungkapan? Boleh. Pak dosen menggonggong. Perjuangan itu kan keras banget kan ya. Tapi maksudnya apakah menggonggong itu sifatnya manusia? Bukan. Sifatnya apa? Ya, sifatnya anjing. Saya meminjam itu, namanya isti'arah. Paham? Ya. Detailnya belajar ke anak-anak BSA ya. Jadi kita meminjam dengan cara dibuang. Mana yang dibuang? Either Makhrus atau singa. Kalau begitu insya Allah ingat terus nanti. Lihat dari musyabahnya di missing, musyabahnya missing. Aduh, oleh seminggu lali lagi kamu. Saya yakin lah. Ya. Iling Makhrus seperti singa. Insya Allah iling terus. Ya. Itu maksudnya. Jadi guru itu harus begitu cirinya. Guru yang baik adalah memudahkan hal yang rumit. Jadi kamu itu harus gitu. Jangan masalah yang mudah tambah rumit. Gara-gara sampai yang ngajar. Ya. Ojo gitu kalau ngajar. Jadi hal yang rumit mudahin. Ya. Jadi kayak menarik ya tak? Jadi apalah mubtada khobar, bikin yang simple, bikin yang masuk dalam bahasa anak sekarang. Jadi dia senang. Ya, dia senang. Begitu maksudnya. Jadi jangan terlalu teknis. Apalagi anak sekarang. Yuk kalau anak pesantren 10-an tahun, oke lah. Kalau istilah teknis terus itu.
Tapi kamu ke orang awam dan segala nguap dia, terus sultan musyabbab ya. Aduh, boy. Gitulah malah. Tapi kalau singa, ingat terus ya. Ya, gitu caranya ya. Jadi itu penting, terutama itu cara kita untuk memudahkan hal-hal yang teknikal. Oke. Misalnya apalagi banyak lah. Misalnya orang Arab bilang, ra'aitu bahron fis-suq. Saya melihat lautan di pasar. Dia mau segoro di pasar. Ya enggak ada lah. Maksudnya apa? Ada orang yang sangat pemurah gitu di pasar. Saya pinjam, ya ngono maksudnya. Sifat pemurahnya itu. Ya, dengan menggunakan apa? Al-bahr itu maksudnya. Atau misalnya ada kalau orang misalnya, tapi kalau sampean belajar gini dok, tidak dilihat ke Quran, sampean tidak akan sensitif. Pinter balah kok, tapi isone cuman di kata-kata bahasa Arab, ya. Tapi kalau ke Qurannya nanti itu tujuannya jangan begitu. Oke, sekarang seperti rumus kita kemarin ya, tujuan kita adalah kita gunakan untuk Al-Quranul Karim. Ya. Ra'aitu asadan yatakallam. Saya melihat singa berbicara. Oh, berarti mesti ya singa podium. Oh, saya ngomong ya. Oke, sekarang kita lihat. Contohnya, saya kasih contoh bermudah dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim sebenarnya adalah apa? Apa kalimat kalau kita keluarkan kali yang dipinjam apa sebenarnya? Apa maksudnya? Jalan yang lurus. Tol maksudnya. Lah enggak mungkin toh, itu enggak bisa dipahami secara literal, gitu loh maksudnya. Berarti ini mesti ada yang dikaitkan ini. Apa kira-kira? Apa yang bisa kamu tangkap? Kira-kira apa as-siratal mustaqim? Kayak tadi itu loh, ketika saya bilang is burning atau dia barking, ya, menggonggong dia. Ya. Apa? Biarkan ya apa berarti? Kira-kira apa dia? Siratal mustaqim jadi musyabbah bihnya. Apa musyabbahnya kira-kira? Apa yang bisa sampean kira-kira musyabbahnya? Apa yang diserupakan dengan siratal mustaqim? Nah itu yang dibikin missing oleh Allah. Masih ingat seperti, yuk, siapa mau? Makhrus seperti singa. Oke, sepertinya saya buang. Kalau kita masih bicara seperti sama dalam hal apa makhrus kok seperti singa, kita bicara tasbih. Sekarang yang dipikir itu cuman kalau tidak ada makhrus atau tidak ada singa, di situ aja. Tiba-tiba saya ngomong singa. Oh, singa ini dalam apa, Rek? Dalam hal apa? Berarti, dalam hal kira-kira dalam hal kejantanannya. Siapa ya yang disamakan dengan singa? Oh, mahrusnya saya buang. Lah gitu toh. Nah, sekarang kamu pikirkan. Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini tidak bisa ditafsiri literal as-sirat al-mustaqim. Oh, apa itu? Tidak bisa. Jadi dia adalah musyabbah bih. Musyabbahnya dibuang oleh Allah SWT. Nah, kalau dimunculkan, kira-kira apa? Seperti jalan yang lurus. Apa? Masuk jembatan seperti jalan yang lurus. Berarti tunjukinlah saya ke jembatan UB. Apa? Apa berarti kira-kira? Al-Quran, Yole, Al-Islam, Ad-Din, gitu maksudnya. Jadi as-siratal mustaqim, kalau kita buka deh tafsir Jalalain misalnya, saya tidak tahu ya, tapi as-siratal mustaqim, misalnya Ad-Dinul Islam. Jadi sebenarnya Ad-Dinul Islam kas-siratil mustaqim. Kan gitu tak mesti nih, Rek. Agama Islam seperti jalan yang lurus. Itu maunya. Tapi dibuang oleh Allah SWT. Gitu. Dan itu pentingnya. Maka kita harus tahu ini arahnya kemana ya. Apa yang disebut dengan jalan yang lurus ini. Nah, kita tidak boleh ngawur juga dalam menafsiri kemudian. Oh, jalan yang lurus. Berarti memang agama ini kayak jalan tol. Dia tidak boleh ada, enggak begitu maksudnya. Terus kamu berimajinasi sendiri, enggak, harus dikeluarkan apa yang jalan yang lurus. Dan Ustadz gimana caranya untuk mengetahuinya itu?
Nah itu yang butuh kita melihat yang lain. Karena ada hadis yang lain yang nunjukin, Nabi menunjukkan ini syariah agama kita dengan garis yang lurus. Kemudian Rasul menggaris-garis sekitarnya, seret. Dan menyatakan ini adalah al-Islam atau siratul mustaqim. Yang ini adalah subulus syayatin, kata Rasulullah SAW. Karena itu dikaitkan, oke, berarti al-Islam as-sirat al-mustaqim. Itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang tinggal dimaknai as-sirat. Tinggal kamu sekarang, karena Allah menggambarkan, kamu harus menampilkan wajah syibahnya. Ngono tujuannya. Oke. Dan udari terus apa as-sirat. Kenapa kok tidak dipakai at-tariq? Kenapa kok tidak dipakai as-syari'? Kenapa kok tidak dipakai yang lain? Misalnya, apa bedanya tariqah, syari', sabil dengan as-sirat? Kenapa Allah kok pakai as-sirat? Imajinasimu pakai wis. Itu caranya. Baru dikasih sifatan al-mustaqim. Kenapa Allah pakai begitu? Itu caranya begitu. Karena dia adalah isti'arah. Jadi setelah kita dapatin, kira-kira dikaitkan dengan apa, baru as-siratnya. Itu bisa dibaca as-sirat, bisa dibaca az-zirat, bisa dibaca as-sirat. Zai boleh, sin boleh, sod boleh. Kapan tidak boleh? Waktu tarawih. Jangan baca begitu. Nanti rame ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Janganlah. Oke, maksudnya begitu ya. Jadi menarik kalau kita ini sensitif kemudian. Oke, ini berarti apa ya? Isti'arah. Oke, kalau isti'arah bagaimana saya ngembangin? Dan itu tentu, kalau sekarang kamu mikirkan, kira-kira pemaknaanmu akan berkembang enggak kalau kamu memasukkan balaghah dari aspek pemaknaan? Pasti, ya kan? Berarti kalau kamu bisa ketemu, oke, ini berarti isti'arah tasrifiyah. Kenapa? Karena musabahnya missing. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Berarti saya harus ketemu musabahnya apa? Al-Islam. Oke, al-Islam itu Nabi menggambarkan apa Islam itu? Oke, as-samha as-sahlah misalnya. Innama bu'istu misalnya. Agama ini kata Nabi cirinya as-samha as-sahlah. Oke, kenapa ya kok digambarkan dengan as-sirat? Cari buka kamus. As-sirat itu apa? Lihat pemaknaannya kayak apa. Terus kamu imajinasikan. Begitu caranya. Jadi maknanya jadi kaya dan bagus. Itu poinnya itu di situ. Tidak kamu cukup hanya jalan yang lurus. Selesai. Tidak bisa berkembang kalau kayak begitu. Kalau pun ngawur, ngembangnya nanti ngawur-ngawur. Karena tidak berbasis pada ilmu. Jadi agama itu lempeng seperti jalan tol. Ya cuma bisa gitu paling banter. Ya. Jadi tapi kalau kamu gunain itu, cari. Alatnya sekarang sudah banyak ya. Ya. Salah satu maknanya sirat adalah jalan yang sangat luas, yang mencakup semua, jalan-jalan yang kecil-kecil nanti semuanya masuk ke jalan as-sirat. Salah satu maknanya as-sirat. Biasanya kalau kita mungkin seperti kayak boulevard, kayak apalagi, kayak avenue, ya jalan yang gede, yang gang-gang itu semuanya nanti masuknya ke situ. Jadi sebenarnya nanti thariqah itu jalan-jalan yang kecil. Ujungnya ke siapa dia? Ke sirat. It's okay meskipun kamu berada di jalan-jalan yang kecil, asalkan ujungnya dia ke sirat. Muhammadiyah, apakah siratal mustaqim Ustaz? Nahdlatul Ulama, apakah siratal mustaqim Ustaz? Dan segala macamnya. Ya, mungkin dia adalah syariah, mungkin dia adalah thariqah. It's okay, asalkan thariqnya nanti sampai ujungnya ke siratal mustaqim. Lihat tujuannya. It's okay. Selama kamu ada di siratal mustaqim, kamu kalau nonton jalan tol yang besar itu, apa mobilnya podo kabeh. Gak ada yang sama itu cuma di sirkuit Serpong sana atau di Sepang sana kalau di Malaysia. Ya beda deh. No. Bagus gak kayak baru.
satu aja ya, tasrihiyah. Kita lanjutkan besok lagi. Salah satu contohnya lagi yang minadz dzulumati ila nur yang besok kita diskusikan. Aduh, kita belum bisa menjelaskan lebih detail tentang as-siratal mustaqim. Tapi intinya adalah pahami sirat. Nanti kita diskusikan besok pagi tentang as-siratal mustaqim sama contoh-contoh yang lainnya. Kita masih sampai di isti'arah tasrihiyah. Kapan jika musabahnya missing? Contohnya seperti ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu saja untuk hari ini karena saya masih ada urusan sama beberapa anak-anak. Oke, itu saja. Sampai ketemu besok hari insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.